Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader FX. Oke, kali ini kita akan mencoba untuk backtest lagi ya. Jadi setiap hari backtest supaya mempertajam apa yang kita pahami di smart money concept. Oke, di sini kalau kita lihat di chart H1 ini jelas biasa sedang turun. Tapi kalau kita lihat di chart terakhir ini, coba kita perhatikan di sini sudah membentuk change of character. Di sini ini adalah change of character. Kita tandai seperti ini. Change of character saya melihatnya itu seperti ini guys. Sedikit saya kasih gambaran pemahaman saya. Ketika tren sedang turun seperti ini ya kan. Nih. Kemudian ini adalah low terakhir, kemudian low terakhir ini mengantarkan gerak harga mampu mengebreak high terakhir. Jadi seperti ini disebut change of character menurut versi saya. Mungkin ada yang menganggap bahwa ketika ada gerakan seperti ini ya kan, kemudian seperti ini, terus seperti ini mungkin ada yang menganggap ini adalah change of character juga. Cuman kalau saya, selama dia belum break yang ini belum saya anggap change of character. Ini masih sekedar boss ya, break of structure internal ini gitu. Ini versi saya ya. Oke. Nah, kalau yang terlihat di chart saat ini saya menganggap ini sudah valid change of character. Oke. Maka di sini kita bisa mengambil scalping dengan mengambil buy di mana di time frame yang lebih kecil. Di manakah zone buy yang bisa kita ambil? Nah, di sini ada beberapa yang menurut saya bisa diperhatikan. Di sini ada hidden demand. Hidden demand ini adalah demand terakhir sebelum dia break resisten ya. Resisten mana ya? Resisten ini. Oke, resisten itu ya. Oke, kemudian di bawahnya juga ada order block juga yang masih fresh di sini. Oke, juga bawahnya juga masih ada. Ada 3. Kalau kita perhatikan ada 3 order block di time frame H1 ini. Ini ya. Ada 3 order block yang bisa kita pantau nanti di time frame kecilnya jika harga menyentuh itu. Tapi jangan dilupakan bahwa di sini ada resisten. Kalau kita mau agresif, resisten ini suatu saat bisa saja jadi namanya support ya. Resisten become support ya, kita kombinasikan saja seperti itu. Kan terkadang harga nggak sampai order block ini, nggak sampai sini, tapi dia hanya mantul di resisten ini untuk menjadi support seperti itu. Jadi alangkah baiknya ya kita lihat saja nanti konfirmasi di time frame kecil. Misal kita mau scalping di time frame M5, kita turun saja ke time frame M5. Oke, kita lihat di time frame M5 seperti ini. Nah, ini terlihat di mana resisten di sebelah kirinya. Nah, ini di break di sini. Ini kalau ilmunya price action, maka demandnya adalah ini. Kenapa kok ini? Karena demand ini adalah hasil break resisten ini, maka ini adalah SND-nya. Maka kita akan menandai juga area ini. Biasanya dia akan mampu menahan harga seperti itu ya. Kita kasih rectangle di sini. Jadi di candle merah ini sampai shadow terakhir. Nah, nanti kita akan perhatikan apa yang dilakukan harga di zona-zona yang sudah kita tandai. Nah, kalau kita melihat di time frame M5 ini, maka bisa dibilang bahwa zone ini justru lebih akurat, lebih bagus. Karena apa? Di atasnya ini kalau kita lihat ini ada imbalance, kemudian ini ada liquidity trendline, ada compression. Nah, ini 2 syarat yang selalu harus kita perhatikan, bahwa suatu order block itu
dianggap penting atau mempunyai kualitas yang bagus itu apabila dia menghasilkan imbalance dan diikuti ada zone jebakan atau liquidity. Nah, kalau mau agresif kita bisa saja langsung pasang ya order di sini ya, buy limit di zone sini seperti ini dengan target di atas. Tapi yang lebih bijak lagi kita tunggu konfirmasi nanti di sini. Oke, seperti itu. Karena ya kalau saya perhatikan dari sekian ilmu smart money konsep yang ada di YouTube, saya juga belajar dari YouTube, itu rata-rata mengambil order block yang mau kita eksekusi itu ya di order block yang masih fresh. Yang masih fresh tentu ada imbalance ya, kemudian ada zone liquidity. Nah, itu sangat penting dan jangan sampai dilupakan, itu kuncinya, itu menurut saya loh ya. Nah, jadi gerakan ini ya, ini hanya manipulasi naik turun mungkin akan membuat sebuah struktur seperti struktur turun. Tapi kalau kita melihat di H1 tadi bahwa di H1 itu sudah membuat change of character, jelas ini akan ada gerakan naik setelah menyentuh zone demand ini. Nah, di sini kita bisa langsung buy, tentu jangan lupa untuk pasang stop loss. Cuman kalau mau lebih bijak ya kita tunggu konfirmasi gitu ya. Oke, kita tunggu konfirmasi. Nah, di sini coba kita perhatikan bahwa di sini ini sudah terjadi change of character di time frame M5. Nah, di sini guys, coba diperhatikan di sini. Ini artinya kita sudah mempunyai satu sinyal atau konfirmasi yang bagus. Lalu di mana kita pasang buy-nya? Nah, di sini. Ini ada order block terakhir ini, ya kan, yang masih fresh di sini. Nah, di sini adalah zone-zone liquidity. Kalau kita lihat di time frame M1 mungkin akan lebih jelas. Jadi biasanya seperti ini akan dimanipulasi. Jadi kita pasangnya di sini. Ini kan seperti ini jelas, nanti kita pasangnya di atasnya sini, takutnya nanti kena spread malah nggak kecantol ya kan. Jadi kita masangnya tepat di sini di bawahnya blok ini. Nah, misal seperti ini. SL-nya di mana ya, di bawahnya situ. Kalau TP-nya di mana? Ini di TP kita lihat di mana ada zone liquidity dan di atasnya itu ada order block yang masih fresh di time frame M5 ini. Nah, kita coba perhatikan. Ini coba teman-teman lihat ya. Ini ada high ya, ini bisa dibilang ini equal high ya kan. Artinya kita bisa pasang TP di order block atas itu ya, di atasnya ini di sini kan. Ini kan ada order block. Nah, di atasnya ini, di sini juga ada dua shadow kecil-kecil ini. Nah, ya tepatnya berarti kita ambil di puncaknya sini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, coba kita lihat. Ini scalping saja ya, seperti ini. Nah, kecantol dua-duanya belum kena stop loss ya. Oke, tapi hampir satunya. Nah, jadi seperti itu guys. Ini kunci dari smart money konsep yang sejauh ini saya pahami adalah dalam menentukan order block. Meskipun nanti kita harus tahu ring ya, harga itu bermain di ring mana. Yang jelas sebelum menentukan ringnya itu kita juga harus tahu biasnya, dia sedang up atau sedang down ya kan. Kalau kita melawan tren ya jelas kita harus scalping saja ya kan, ambil time frame kecil dengan pip sedikit ya, jangan berharap terlalu banyak seperti itu.
ada kesamaan dalam menentukan order block ya, dengan menentukan konfirmasi. Di order block kita cari order block yang masih fresh, yang menyisakan imbalance dan disusul dengan adanya area liquidity, ya kan. Nah, di konfirmasi juga sama, di time frame kecil setelah terjadi change of character di konfirmasi seperti ini tadi, ya kan, seperti ini tadi. Nah, maka kita akan lihat order block mana ya yang dihasilkan di time frame kecil ini, yang masih fresh, yang masih ada imbalance dan disusul ada liquidity di atasnya atau di bawahnya jika kita mau buy atau mau sell. Seperti itu aja guys, semoga sharing saya saat ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.